urus itu ayahmu. Bagaimana itu ajaran kasihnya di situ? Konteksnya bukankah Tuhan Maha Pengampun? Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Kok dia malah gak mengampuni? Ayo. Bukan. Ayo. Salah. Baca dulu keseluruhan ayat itu. Jangan baca cuma sepanggal-sepanggal. Bunda. Anda dengerin dulu Bang Victor ngomongnya, dengerin dulu. Jangan langsung bantah-bantah. Ayo, dengerin dulu. Sabar. Seakan-akan kalian tuh kayak kepanasan gitu loh. Enggak kepanasan. Tinggal main copot-copot ayat, baca. Dengerin dulu. Ngapain kepanasan? Kamu yang nggak jawab sekarang kalau tadi. Sekarang kalau dia tidak menyayangi kita sebagai manusia, dia tidak akan korbankan dirinya. Enggak, sekarang kalau saya tanya sama Bunda ya, kenapa Anda koreksi agama kami gitu? Kami gak meluruskan sekali dengan agama kami. Kami meluruskan. Agama Anda sudah benar nggak? Oh jelas. Kami meluruskan. Segini, di dalam agama kami ini ya, ini dengerin ya, di dalam agama kami, dengerin dulu, di dalam agama kami Allah itu Nabi Muhammad itu mengenal kami, sementara di dalam agama kalian Yesus tidak mengenal orang Kristen. Yesus tidak mengenal orang Kristen. Sekali lagi aku bilang, Yesus tidak mengenal orang Kristen. Tapi dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal domba-dombanya, bukan kambing, domba. Dia mengenal domba-dombanya. Kasihan kali semua nama-nama mereka. Yesus turun mengampuni dosa-dosa kami. Padahal Yesus kalian siapa? Apa? Kita. Tuhan tidak mengenal orang Kristen. Woi, Yesus, kau mengampuni dosa kami. Lalu Yesus bertanya, kau siapa? Itu kan nggak mau mendengarkan, nggak mau mendengarkan kau siapa? Bukan untuk kami. Ada sakit perut aku dalam sakit perut aku. Pandang sendiri ya. Coba Mai. Baca di 2 Yohanes 1 nomor 10 itu ajaran intoleran itu. 2 Yohanes 1. Kita dengarin dulu. Kita dengar satu persatu Bunda. Assalamualaikum. Bantah-bantah. Waalaikumsalam. Ya silakan dari Kristen bicara silakan. Nah coba Bang Victor tadi jelasin atau Bang siapa? Mute. Siapa yang bising? Sapri bising, aku turunin ya nanti. 2 Yohanes berapa, Oji? 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Oke. Bacain. Bentar. Sebelum aku bacakan silakan orang Kristen dulu salah satu bicara. Ayo silakan. Nah gini Bunda. Ya. Apa yang menjadi satu pegangan buat kalian kalau kalian tuh bisa masuk surga oleh Nabi Muhammad gitu? Apa yang meyakinkan kalian? Aku jawab. Kalau sama Muhammad gitu. Oke. Aku jawab. Kalau kami ada, Rasulullah menjamin dalam hadisnya. Dengar kan kau bertanya. Rasulullah menjamin dalam sebuah hadis yang aku baca ya. Dan sebentar aku bacakan dulu dalam Al-Qur'an ya. Semua umatku masuk surga. Nah, itu kata Rasulullah, kecuali yang enggan. Yang enggan itu apa? Yang tidak patuh kepada ajarannya, yang tidak patuh kepada apa yang dia sampaikan. Itu sangat logis ya, sangat logis. Nah, kalau di ajaranmu bagaimana? Penjahat, pemerkosa, gembong narkoba semua sudah ditebus masuk surga. Kan tidak masuk akal. Bayi pun baru lahir masuk surga masuk neraka, kan tidak masuk akal. Masa bayi tidak ada dosanya kok masukkan ke neraka kalau belum dibaptis? Ajaran apa itu? Tidak ada keadilan. Ajaran kami gitu loh. Sedangkan Tuhan supaya telingamu bisa penuh. Biarkan dia bicara Bunda, biarkan dia bicara. Rumah Bapakku tidak melainkan aku gitu. Apa? Tidak ada yang bisa datang ke rumah Bapakku selain melalui aku gitu. Tidak ada tertulis seperti itu. Di mana coba? Ayo Bibelnya. Ayo. Mana? Artinya itu tidak ada yang sampai kepada surga, kepada surganya Allah kalau tidak melalui ajarannya Yesus. Hidup yang kekal itu di mana tertulis? Di mana? Bibelnya, ayo Bibel. Hidup yang kekal itu ialah hidup yang kekal loh. Hidup yang kekal itu apa? Surga. Hidup yang kekal itu
Justru ini saya bacakan dulu Bunda bentar. Justru ini kamu dengarkan ya, yang agama Kristen dengarkan ini lebih baik. 2 Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Kalau kalian mau baca satu peringkop di rumah kalian, jangan di sini. Kita ambil poinnya aja. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Ayo. Aduh, ajaran kasih banget itu. Iya, menentang ajaran kasih. Sekarang Apa bilang menentang ajaran tadi dengar dulu Bang, tadi itu ya ajaran apa ya, hadis Rasulullah. Nah, aku baca Al-Qur'annya ya. Allah menjamin surga ya. Walladzina amanu wa amilus solihati, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wadallahi haqqa wa ma asdaqa minallahi qila. Artinya, dan orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak kami akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, itu kami ya masuk surga. Itu kami sudah ya, masya Allah ya. Dan ya, ini ya, dan di dalam Al-Quran kami, jelas orang-orang Muslim, orang-orang Islam itu masuk surga, ya jelas. Dan yang tidak masuk surga orang-orang kafir. Tapi di dalam Bible kalian boleh dicek dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada dinyatakan orang Kristen masuk surga, tidak ada coy, coba cari datanya, tidak ada. Dan Yesus tidak mengenal Kristen. Meledak. Ini masa pengajaran kasih model begini, meledak. Aduh. Meledak. Astaga naga. Udah tunjukkan aja datanya gimana. Di 2 Yohanes 1. Tadi kan sudah bicara toh. Kita lagi mau bicara. Silakan. Ayo, coba. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu bahwa kita tidak dijamin untuk masuk dalam kerajaan sorga. Waduh, siapa bilang? Ya silakan bawa datanya, jangan asumsi. Kita Silakan. ini sebagai orang Kristen, dengar, kita diajarkan membaca kitab suci untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Udah datanya aja bawa, kayak kami tadi bawa data, bawa datanya aja. Jangan asumsi datanya mana. Kayak kami tadi bawa data, banyak kali ini mu, cepat bawa datanya. Kalau berasal daripada Tuhan, pasti kita melakukan hal yang baik dulu. Sabar. Bukan masalah protesnya, tidak. Kita diajarkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Datanya ya Allah, datanya orang Kristen. Nih, aku bilang ya, di dalam Al-Quran kami, dengerin, di dalam Al-Quran kami itu tertulis orang-orang Islam, orang-orang Muslim itu masuk surga. Yang masuk ke neraka orang kafir. Nah, sebab katakan seperti itu juga di dalam Bible kalian mengatakan orang Kristen masuk surga, orang Islam masuk neraka. Ayo cepat, gimana? Sabar. Tenang. Iya. Aduh, ini kok. Jangan lama-lama nyari datanya, weh. Kok begini, gaya-gaya begini kok yang bilang pengikut Tuhan. Aduh. Udah datanya aja cari, udah data berapa? Cari aja datanya. Bercanda Bang, jangan terlalu. Iya, jangan ini. Alfi nanti izin dikit ya. Iya. Lama kali weh. Kami sebentar aja nyari data. Dan nggak perlu data-data yang banyak, data yang paling iya. Artinya tidak ada datanya ya. Jadi sekali lagi di data ini udah berapa kali pertanyaan datanya nggak ada. Tapi begitu dia nanya tentang Al-Quran kami ada data. Enggak, ini di ini Yohanes 14. Ya. Yohanes 14 berapa? Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Udah gak usah kau sebut. Itu tidak ada dinyatakan orang Kristen masuk surga, gak ada itu. Mana? Bagaimana udah aku bantu ya. Tanya sama Bunda. Bunda percaya aku bantu kalian, aku bantu. Jadi di dalam Bible kalian dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada tertulis
Aku bantu kalian. Di dalam Bible kalian tidak ada tertulis bahwa orang Kristen masuk surga, orang Islam masuk neraka, tidak ada. Yang ada di dalam Bible kalian percaya Yesus juru selamat, hidup kekal, tapi tidak tahu kekal di alam neraka atau kekal di dunia, tidak ada penjelasannya. Itu di dalam Bible kalian, ya. Udah. Siapa bilang? Ayo, mana datanya? Datanya kalau mau saya kasih tahu bro, 1 Korintus 4 nomor 10 itu datanya, coba kamu baca. Tambah meledak loh bang. Enggak apa-apa, kasih tahu 1 Korintus 4 nomor 10 jelas di situ bro. 1 Korintus 4. Kamu bodoh karena Kristus. Bunda jangan goblok, nanti turun Bunda. 1 Korintus 4 nomor 10 coba baca bro. Sorry. Itu datanya. Kamu nih. Coba buka dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Ya, pengikut bro. Kristus. Jangan ambil di hati, merendah tapi diri, hanya ingin membuka. Kita Aduh, terus saya harus ngomong loh, saya harus ngomong nih. Izin dulu ya. Iya. Tadi ngomongnya lama kita sekali, selalu Bang merendah Andi. sudah. Kalian yang menang. Tadi dari jam berapa bahwa ngomong? kita tetap Izin dulu dong, percaya ngomong dulu bahwa dong. Tuhan dan juru selamat. Biar dulu, Tadi coba dari buka. jam berapa? Aku tengok ngomong sampai selesai asar. Cek. Aku Coba buka bro. Bunda, biar dulu Bunda, Bang Andi ngomong Bunda. Bang Andi ngomong Bunda. Aduh. Nomor 10 tolong dibuka bro. Bunda ini katanya pengikut Tuhan. 1 Korintus 4 nomor 10. Bercanda, Coba bro. baca. Gak Coba, perlu kita mau coba baca dulu, firman bro. Tuhan kami. Kenapa kalian paling penasaran ya dengan firman Kami bodoh oleh karena kami goblok oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Kamu jangan bacanya setengah-setengah, jangan baca. Ya baca aja satu peringkop. Makanya saya minta tolong Anda yang baca. Itu loh. Silakan dibaca bro. Supaya di banned. Santai aja sih, santai aja. Silakan Anda baca sendiri. Kami tidak mau menambah-nambah, ngurangin. Jadi mohon juga teman muslim jangan Anda yang baca, biar dia sendiri baca. Silakan dibaca. Berani nggak bacanya? Begini, nggak perlu kita baca kitab kita. Kalian juga pasti nggak ngerti. Malu nih ya. Bukan malu. Pasti kalian juga nggak baca, ngerti. Kalian kan tinggal obrak-abrik firman kita. Saya tidak obrak-abrik, orang saya tidak baca kok. Saya cuma ngasih tahu. Bang Victor, Nggak orang itu perlu, mau Bang. upgrade itu Nggak bukan perlu. karena Cuma apa, kita tapi mereka itu sampaikan nggak juga percaya sama kalian kita lihat mereka itu, sendiri. firmanmu gitu katakan loh. ini, itu firmanmu katakan begini, itu kitabmu katakan begini. Jadi ngapain untuk kita kita ini mau baca diskusi kalau pakai kalian sendiri data. aja nggak percaya, Ini percuma. Anda dari tadi ngomong terus nggak pakai Bang Victor. data loh. Bang Victor, Ya silakan Iya, dibaca iya. saja. Coba dibaca. cuma kita bilangnya mereka nggak akan percaya. Seharusnya Iya. kamu bersyukur loh, kami Memang tunjukkan. kalau bukan domba-domba Kristus memang tidak akan pernah bisa Oh, mengerti. Iya, memang nggak domba. percaya karena orang itu Oh, masih nggak domba. percaya sama kita mereka sendiri gitu loh. Sebentar. Dari Kristus itu domba ya? Domba ya? Domba. Korintus berapa tadi itu yang disuruh baca? Padahal di kitab mereka sendiri. Sebentar ada yang mau baca. menyatakan Yang lain bahwa diam dulu Yesus tolong itu ya. adalah jalan Jangan terlalu banyak ngomong satu-satunya. deh. Ada yang mau baca Korintus nih. berapa? 1 Korintus 4 nomor 10 Bang. 1 Korintus 4 Nomor 10. Coba dibaca Bang. 1 Korintus 4 nomor 10. ya saya baca ya. Iya Bang. Di ayat 10 mengatakan bahwa kami bodoh oleh karena Kristus. Tapi kamu harus dalam Kristus. Kami lemah tapi kamu kuat. Kami enggak, tapi kamu sudah disebut direndahkanlah dirimu. Kita di situ merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Maksudnya dari ayat itu kalau dibaca keseluruhan Bang, makanya kalau memang dibaca cuma satu perikop memang akan lain-lain dirasa. Kalau kita baca keseluruhan itu akan menunjukkan bahwa oh ternyata di perikop ini tambah kita disuruh merendahkan diri, bukan untuk meninggikan diri. Nggak ada Ya, meninggikan. Bro, bisa- bro Sapri, di sini nggak ada meninggikan, nggak ada meninggikan, nggak ada merendahkan. Ya, Di situ maksudnya- ada kata kami BODOH oleh karena Kristus, maksudnya apa? nah makanya di sini dibilang kalau
dari judul perikopnya kita baca saja, rendahkanlah dirimu. Makanya di Tidak sini ada juga kata tambah merendah di sini. Judulnya di atas dari pembacaan itu, Bang. Makanya jangan copot-copot ayat. Nah itu makanya juga jangan cuma baca satu ayat, Bang. Memang kalau cuma satu ayat dibaca memang tidak akan baik kalau cuma satu ayat. Ini kan Coba bacakan semua kalau. Coba bacakan semua kalau begitu. keseluruhan. Coba dibacakan semua. Saya mulai baca mulai dari Kejadian sampai Wahyu dibacakan, Bang. Saya baca dari ayat 6 sampai ayat Itu kan Kejadian nggak terima kan? sampai Wahyu. Bang Andi nggak terima kan? Nggak terima kan? Nggak terima. Silakan Anda baca. Percuma Kalau 10 yang bodoh Sapri itu baca. bodoh. Kejadian sampai dengar, Wahyu, jangan Bang. didengar kalau mau Silakan, lebih Bang. baik kalau mau memang mau menganu Bibelnya orang Kristen lebih baik kalau jangan hanya terjebak pada satu perikop saja, itu tidak baik loh. Karena Iya, begini makanya kalau Abang, kami saya nggak berpendapat loh, Bang. Saya silakan Abang baca sendiri gitu loh. Nah itu makanya Ki bilang memang kalau kita baca dari ayat 6 sampai 21 di situ mengatakan jelas bahwa kita disuruh merendahkan diri. Nah kalau bisa saja kami orang Kristen kalau memang kami merendahkan, kami akan berkaya kalau kami merendahkan diri, wah bisa saja juga kami akan bilang bahwa kami tidak bodoh oleh karena Kristus. Bisa kasih begitu, tapi kan kita pilih mengatakan bahwa rendahkanlah dirimu. Ya dimanapun kita berarti kita merendahkan diri, biarpun orang menghina kita harus tetap merendahkan diri, tidak boleh bilang egois bagaimanapun. Tapi Apa yang kalau orang di bilang situ ya ada tertulis, Bang. Bang. Bang, tertulis di situ kami BODOH oleh karena Kristus. Maksudnya apa, Bang? Iya bang tertulisnya, tapi kalau mau memahami isi kitab itu baca dari ayat 6 sampai 21 supaya bisa memahami. Oke, bagaimana Bang? Jadi Abang apa? bisa Kami baca bodoh sekarang, Bang, oleh karena Kejadian. Kristus. Sebentar, Bang. Anda boleh bacakan kami Kejadian sampai Wahyu, Bang. Silakan, Bang. Kalau saya baca sekarang, apa Anda akan menjelaskan sampai selesai sampai Wahyu? Saya menunggu, Bang. Saya menunggu mendengarkan, Bang. Serius. Saya akan baca dari Kejadian sampai Wahyu, tapi Abang akan senantiasa mendengarnya. Jangan pernah matikan hatinya. Mendengarkan, Bang. Oke. Silakan. Saya tidak malu membaca Bibel kami, karena adalah kepercayaan kami. Kami tidak akan bilang bukan bahwa itu salah, itu salah. Kepercayaan kami, Bibel kami. Memang kalian orang Islam akan berkata bahwa itu salah karena itu Saya kan bukan mengatakan salah. Saya nah ini sudah jelas di Desapri, saya tidak pernah menyalahkan Anda loh. Ya. Nah, buktinya saja saya bilang coba baca dari 6 sampai 21 kan di situ kan jelas bahwa Anda bilang hanya berpatokan sama ayat 10 saja. Nah, saya bilang kalau memang mau mengerti perikop itu lebih baik baca dari ayat 6 sampai 21 di 1 Korintus 4 itu supaya lebih memahami. Tapi kan Abang cuma langsung Abang bilang baca dari Kejadian sampai Wahyu. Toh, Diam dulu Bang, diam dulu. Saya jelaskan yang ini mengenai bodoh ini. Ini panjang kali menjelaskan soal 1 Korintus 4:10 ini. makanya Bang, kalau mau mengingat Bibel orang itu baca dari ayat mulanya, dari ayat 6-nya, jangan langsung di satu perikop saja. Anda baca, karena itu Bang. kan pasti Begini aja, yang lain diam dulu, Coba Anda baca deh. Silakan baca, Bang. Begini Bang. Kami dari tadi nggak berpendapat loh. Kami nggak berpendapat loh. Nggak usah dibacain. Percuma dibacain, tetap nanti ayat itu yang mereka tanya. Katanya tadi suruh baca. Namanya Gimana sih, Bang? Di sini berceritakan tentang kalau Paulus begitu saya bagaimana dulu belum mengenal Kristus, dia itu hidupnya jahat. Terus Pada saat dia mengenal Kristus itu, maka segala sesuatu yang bodoh itu, dulunya yang dia ketahui di luar Kristus itu, pada saat dia mengenal Kristus itu, semuanya sia-sia, padahal semuanya itu hanya kebodohan baginya. oh, jadi Paulus pernah bodoh. Iya, sebelum ketemu Kristus, sebelum ketemu Yesus. Di mana Yesus ketemu Paulus? Ya di Damsik itu, pada saat dia mau membantai umat Kristen. Bukannya Yesus sudah nggak ada di muka bumi? Iya, dia kan Tuhan, dia kan turun. Oh, turun menjelma lagi. sebagai ini, makanya Rasul Paulus matanya sampai buta karena itu dia Iya. sudah turun dengan kemuliaannya. Jadi Yesus itu datang berbentuk manusia ketemu Paulus. Tidak, bukan Tidak. berbentuk manusia, Berarti nggak dia ketemu berbentuk dong. sudah. Berarti nggak tatap muka Hah? dong, nggak tatap muka. Iya, tetapi kan dia
Tuhan katakan, Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Apa Kita jawabannya? para rasul. Begini, Jadi langsung matanya buta. begini di sana itu dia direbahkan ke tanah. Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Ada suara yang lain kedengaran. Suaranya Akulah yang telah engkau aniaya itu. Kan begitu. Menurut Anda itu pertemuan. Ya, asik loh kalau sama saya, Bos. Asik loh pada kalau saat sama Paulus mau diubahkan. Nah, ini pertanyaannya, apakah setelah sautan itu yang Anda anggap pertemuan? Iya, itu pertemuan antara. Jadi kita yang Enggak, nanya mempercayai. Anda. Antara Gimana? Paulus dan Yesus itu ada soal jawab di situ. Apakah itu yang dimaksud dengan pertemuan? Iya, benar Ya udah, sekali. tinggal jawab dong. Iya. Dulu, susah amat sih bahasa Indonesia, bro. Orang sini nggak mempersulit kok. Iya. Jadi Ya tinggal jawab. Iya, ya sudah, selesai. Kenapa sih dipersulit kalau mau kata dipermudah bodoh gitu di loh? sini bukan berarti pada saat dia mengikut Kristus dia menjadi bodoh, tidak. Loh tadi Anda udah ngomong loh, tadi udah jawab, masa dicabut? Oke, udah. Tadi udah dijawab loh. Dicabut lagi. Enggak dicabut. Ya udah selesai, jadi yang usah berantem lah, santai aja napa. Oke, Bang. Enak loh diskusi sama kita orang di sini. Jadi nggak usah ngotot gitu loh, santai. Apapun akidah Anda itu kami nggak mau mengganggu, bro. Apapun Anda kepercayaan Anda itu kami nggak mau mengganggu gitu loh. Tapi kami kalau Muslim, menggale ya. bentar ya, kalau kami Muslim berbicara itu tidak boleh berbicara kalau tidak pakai data supaya tidak menghujat. Dan kami sebagai Muslim tidak akan pernah menafsirkan kitab suci Anda. Makanya kasih data, silahkan terjemahkan sendiri. Ya. Itu loh. Oke, Bang, dari tadi kan kalian tinggal menggale data-data kami. Jadi sekarang cobalah membahas tentang siapa yang data-data menggali kalian, supaya kami sih? juga mendengar dengan sesama begitu. Siapa yang tadi kajian Islam sama Ustaz Tata enggak kabur satu persatu, nggak ada yang mau bertanya. Oh, tadi ya. Tadi Iya. sempat kok itu, cuma kan saya tadi lagi ada pekerjaan sedikit Itu yang loh. tadi keluar. Jadi nanti kalau mau habis maghrib, habis sholat isya nanti Anda next sini lagi. Kita kajian Oke, Islam, Bang. Anda Baik, mendengarkan. Baik, Santai Bang. aja. Entar aku gabung lagi. Aku ada mau keluar antar anakku dulu ya, Bang. Oke, Bang. Jadi santai Oke, aja. selamat buat semua ya. Oke. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Bagaimana Deng Sapri? Sapri? Gimana Deng Sapri? Aja, maka leparan tepau. Rantai pau bang. Sio lah, kita mulai. Ya. Ya, sama nih itu tahu. Oh. Lantai tahu itu Gimana, orang baku hina tidak boleh. Kita ini kan sekampung lagi, sama-sama Di sini itu, manusia Bang, lagi, gitu. Dia kalau terakhir itu solidaritasnya paling tinggi bang. Saya ada dibilang- paham. Saya lama di Tanah Toraja. Itu Tanah Toraja itu paling tinggi toleransinya di sana. Saya paham bang. Iya, Makanya saya dengar tadi abang itu kan kita ini kan nggak menafsirkan, hanya nanya-nanya Iya. saja, kan gitu bang. Iya. Kedua di sini nggak boleh maksa-maksa orang. Oke? Iya bang. Iya. Iya bang. Nah nanti kita kebetulan pulang ke kantor ketemu, kita ngopi-ngopi lah di situ di Sangala. Bisa bang. Ya itu dia. Tapi saya mampir Enrekang dulu. Dari Enrekang baru ke Tator. Gitu bang. Oh, kapan rencana datang ke Tator? Ya, insya Allah habis Lebaran Haji lah, Pak. Bulan-bulan Juli lah. Lepas musim liburan ya. Iyalah liburan nanti. Serius ini, ketemu kita lah. Oh ya nanti DM saja akun saya, nanti saya follow back. Nanti saya follow akunnya ya. Oke Bang Sapri. Enak tuh diskusi santai, tidak ada saling membenci gitu. Janganlah saling membenci. Gak bagus itu. Iya bang, nah itu. Kita ini, Itu memang bagus bang, biar berdebat tapi tidak boleh itu namanya saling membenci satu sama
sama lain lah. Wah, boleh. Ajaran agama apapun tidak ada ajaran agama membenci satu sama lain. Betul toh? Iya, karena kan biar berbeda pendapat, yang penting itu membenci tidak boleh. Betul. Kira-kira begitu? Ya, demikianlah pada sore hari ini. Saya masuk langsung kondusif. Jadi jangan berantem lagi. Ya. Pak, apa siapa tadi nih? Tidak ada namanya nih. Yahi, apa siapa? Iya bang. Iya, oke. Wih, Desapri. Ganteng juga kau Desapri. Oke. Yang mananya akun ini bang? Kenapa? Bang Ansor. Ansor atau yang mana? Ansor juga teman kita, Muslim juga. Ya lanjut lagi ya. Jangan berantem lah, diskusi santai lah. Oke. Bukan maksud itu sih bang. Cuman terkadang kita ini kalau lagi berargumen kadang nggak sadar gitu loh. Ya biasalah, manusiawi lah itu. Oke. Boleh tanya ya skill 34 nggak? Bang Sapri atau abang yang di atas Alfi ini siapa ini? Aku stempel lagi ya menjelang maghrib sini ya. Sorry semua ya. Oke. Yeskiel 34 butir ke-16. Di sini kan dikatakan yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ingat ya, serta yang kuat dan yang gemuk akan kulindungi, atau yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Bener ya? Yeskiel 34 nomor 16. Nah, pertanyaan saya, rujukannya ada di kitab KJV bahasa Inggris. Di sini dikatakan, but I will destroy the fat and the strong. Aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Ini satu ya. Lalu kita pergi ke terjemahan Selaber 2010. Ini bahasa Indonesia ya. Nih, dikatakan terjemahannya, tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Ingat, yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan versi Selaber. Satu lagi, versi sebentar ya, versi mudah dibaca nih, VMD. Dikatakan juga demikian, tetapi aku akan membinasakan yang gemuk dan yang berkuasa atau yang kuat. Nah, di terjemahan selain daripada terjemahan baru, yang gemuk dan yang kuat itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa terjemahan baru mengatakan yang gemuk dan yang kuat itu akan dilindungi, bukan dibinasakan? Bisa dijawab? Halo? Sapri jawab Bang Sapri. Tanya ke Kristen, Bang Sapri atau abang yang di atas Alfi ini. Itu kenapa Alfi itu terjemahannya kok bisa beda? Yang satu dibinasakan, yang satu lagi dilindungi. Yang Kristen siapa nih? Bang Sapri bukan? Iya, Bang Sapri atau abang yang di atas Alfi ini Kristen bukan? Kristen. Yang ini, yang itu gimana itu? Kok bisa itu terjemahan baru dikatakan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, sementara di terjemahan yang lainnya dikatakan yang gemuk dan yang kuat itu akan dihancurkan atau dibinasakan? Itu sebenarnya salah data aja tuh bang. Gimana? Salah data kayaknya menurut saya. Salah? Karena yang sebenarnya itu yang kuat itu akan dibinasakan gitu. Jadi terjemahannya berarti salah. Dan yang terjemahan baru yang dimasuk yang kuat itu adalah iblis bang, iblis di dunia ini gitu. Artinya perjanjian baru benar apa salah itu? Itu salah data aja gue. Itu kayaknya iblis gimana data. Nih bang? Sabar Bang Ansor, sabar.
Ya, silakan. Sabar ya, Afwan. Iblisnya tuh gimana ini Bang, konteks iblisnya? Kalau kita lihat di ayat 19 itu kan dikatakan begini, aku sendiri Maksudnya kan yang berkuasa di bumi ini kan adalah yang masih berkuasa di bumi adalah kan iblis kan, Bang. Yang masih banyak berkuasa di bumi ini adalah kan iblis kan. Hingga terjadinya banyak kejahatan kan. Maka di bumi ini lebih banyak kejahatan daripada kebaikan, bukankah begitu? aku nggak tahu sih Bang. Makanya Saya nggak tahu, makanya sekarang bertanya saya gitu kan. sekarang saya mau tanya sama Abang. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Di bumi ini kebanyakan kebaikan atau kejahatan? Banyak kebaikan atau kejahatan Bang di bumi ini? Kok nanya ke saya Bang? Saya kan bertanya. Menurut Abang itu Ya, Abang itu di bumi ini kebanyakannya kejahatan atau kebaikan, Bang? iya. Kenapa jadi mengarah ke situ sih Bang? Saya Enggak, kan nanya tadi kan. sependapat dengan Bang Alfi tadi. Sabar. Parameternya ini tekstual Bang, bukan apa yang terjadi pada zaman itu. Kan gitu. Sebagaimana yang kita tahu kan, para penulis kitab dan penerjemah itu kan selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Ini sepengetahuan saya loh, kalau salah mau disanggah. Apakah Roh Kudus yang membimbing penerjemah-terjemahan baru ini beda sama penerjemah-terjemahan lainnya? Coba dulu dijelaskan. Sepertinya sih bukan, karena kalau bisa membimbing ya pasti akan benar. Nah, ini buktinya salah Bang, atau tidak dibimbing oleh Roh Kudus ini, para penerjemah-terjemahan baru? Karena gimana tuh Bang? Sorry. Iya, terjemahan baru mengatakan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Sementara di dalam versi lainnya itu yang gemuk dan yang kuat itu akan dibinasakan atau dihancurkan. Serta di dalam bahasa Hebrew-nya, ya mana ini ya, sebentar. Di bahasa Hebrew-nya itu dia menggunakan kata asmit kalau nggak salah itu. Asmit itu aku akan menghancurkan. Asmit syamat. Nah, kenapa tiba-tiba di terjemahan baru yang dikeluarkan pada tahun 1974 ini menggunakan kata dilindungi? Orang gemuk dan yang kuat itu harus dilindungi. Parameternya bukan pada zaman dahulu Bang, ini terjemahan gitu. Kenapa ini? Ada apa ini? Atau kan yang saya tahu tugas Roh Kudus itu kan membimbing. Nah, itu kan Abang kan berpatukan pada Android kan, pada HP kan Bang? Gimana? Coba ambil kitab perjanjian. Kalau coba Abang ambil kitab zaman dulu sama kitab zaman sekarang, coba Abang bandingin gitu. Kita jangan berpatokan sama Android Bang. Kadang-kadang Android juga bisa salah gitu. Kita jangan main terjemahan sekarang kan? Gimana? Siap kita main ke original text? Ya. Bisa kita bermain di original text? Bentar Bang, lagi ada suara motor jadi nggak kedengaran gitu. Bentar. Suara saya dengar bukan? Suara kedengaran. Ya, oke lanjut. Tadi ada suara motor Bang. Iya. Jadi mengapa Bible yang bertebaran di Indonesia ini khususnya gitu ya, tidak langsung menyertakan original teksnya gitu? Yang dalam berbentuk Kalau buku. itu sih, kalau berbentuk buku mungkin saya bisa gimana Bang ya, kalau berbentuk buku saya bisa meyakini, tapi kalau berbentuk aplikasi untuk HP Android saya nggak terlalu meyakini gitu Bang. Kalau nggak kita pakai Alkitab Sabda. Kalau Alkitab Sabda gimana? Menurut Abang bisa nggak dijadikan parameter? Nggak, itu Android atau gimana? Atau langsung bukunya gitu? Langsung bukunya gitu? Kalau saya nggak ada Bible Bang, belum beli. Abang ada nggak? Jadi percuma kita bahas Bang. Nggak, Abang ada nggak? Saya juga nggak ada untuk tahun yang lama. Dan saya pun sekarang di posisi ngasih dalam kerja Bang. Cuma kan karena keasikan aja tadi dengar ini, makanya saya stop dulu kerja gitu. Gitu.
Berarti salah aplikasi mungkin akunnya. Aplikasi yang benar itu yang mana ya? Enggak, kalau masalah untuk kebenarannya Bang, kalau kita mau cari tahu kebenarannya, langsung kita buka aja Bible-nya pada tahun berapa dan kita terjemahkan pada tahun yang sekarang gitu loh. Bible-nya pada tahun berapa diterjemahkan pada tahun sekarang gitu. Kan bergantung sama Android Bang. Kalau Android kan kadang bisa datanya bisa salah gitu. Gitu. Jadi yang terjemahan baru ini salah nih Bang, menggunakan kata kulindungi ya. Saya nggak mengiyakan salah, saya juga mengiyakan benar. Karena kan kita kan belum tahu Bang. Kita belum tahu tentang isi Alkitab zaman di mana pada saat Abang terjemahkan itu pada tahun berapa tuh Bang Abang terjemahkan Bang? Ya, tahun 80-an ya? Terjemahan baru itu diterjemahkan pada tahun 1974 Masehi. Nah, kita kan nggak tahu juga isinya isi terjemahan isi Alkitab pada tahun yang zaman dulu Bang. Lah itu dia Bang bunyinya Bang. Masalahnya gini Bang. Nah, masalahnya gini, kita itu nggak ada kitabnya Bang gitu. Kalau kita ada kitabnya tadi, kalau itu salah, misalnya berarti terjemahan baru itu yang salah. Tapi kita kan nggak bisa membenarkan juga nggak bisa menyalahkan kan Bang. Karena kita kan sama-sama nggak tahu. Bentar ya, kita lihat di. Berarti buktikan dong mana kitabnya pada tahun. Iya Bang, bentar ya. Menurut nih ya. Nih ya. Menurut nih ya. Abang tahu lah familiar sama website ini ya. Abang familiar lah sama website ini ya. Dikatakan bahwasanya terjemahan baru itu keluaran 1974. Ayat terbuka itu pada tahun 2018, terjemahan lama itu pada tahun 1954. Enggak, kan atau ini salah? Atau ini salah? Enggak, sabar dulu. Atau ini salah websitenya menerangkan pada tahunnya? Saya nggak mengiyakan salah Bang. Saya juga nggak mengiyakan itu benar. Ini. Sekarang begini, di dalam website ini pun sendiri juga dikatakan begitu, demikian Bang. Nih. Serta yang gemuk, ini terjemahan baru ya. Serta yang gemuk dan yang kuat ya akan kulindungi. Itu terjemahan baru ya. Ya, sementara di versi lainnya dikatakan kita ngambil AVB paling ini ya tahun 2015. Nih, dikatakan mana nih? Nih, tetapi yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Nih, ini juga menggunakan kata kubinasakan. Nih, ini juga menggunakan kata yang gemuk dan yang kuat akan kubinasakan. Nih, kenapa ini tiba-tiba terjemahan baru ini beda sendiri dia? Yang gemuk dan yang kuat itu akan kulindungi. Gitu. Kan tadi saya kan udah bilang, Bang, kita nggak mungkin langsung berpatokan pada Android gitu kan. Kalau memang kita mau tahu yang aslinya, kita langsung ambil bukunya gitu, maksudnya gitu. Sedangkan apa yang kita foto aja kadang itu tidak menyesuaikan. Maksud saya itu jangan terlalu berpatok pada Android gitu loh. Kalau memang abang mau cari tahu yang kebenarannya, abang bisa ambil buku yang pada tahun itu dan terjemahkan pada buku Alkitab zaman sekarang gitu loh. Itu baru kita bisa menyatakan di mana yang salah dan di mana yang benar gitu loh. Enggak. Coba deh. Kitab abang ini kan banyak versi nih. Ada lebih kurang 50.000 bentuk versi yang tersebar di seluruh dunia. Itu menurut survei yang sudah saya lakukan tuh. Nah, abang minta versi yang mana nih yang saya harus sediakan dalam bentuk cetaknya gitu. Kan gitu. Kok malah saya pula yang dimintakan untuk menyediakan bentuk cetaknya gitu. Abang selaku orang Kristen harusnya menyediakan lah. Masa abang gak punya Bible kan gitu. Ini pun saya bentar lagi mau pulang gitu. Iya, tadi abang katakan abang gak punya Bible kan gitu.
versi lama bang, saya nggak punya bang. Kalau pada tahun Masehi